إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela dan memperingatkan orang-orang yang ketika mendengarkan sesuatu berita-berita baik yang berkaitan tentang masalah keamanan ataupun berita-berita yang berkaitan tentang masalah hal-hal yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, kemudian mereka langsung menyebarkannya tanpa berusaha mengecek kebenaran berita itu kepada Rasulullah di masa hidupnya, kemudian kepada orang-orang yang memiliki ilmu ataupun orang-orang yang berakal di antara mereka. Allah mengatakan wa idza ja'ahum amrun, dan apabila datang kepada mereka suatu berita yang berkaitan tentang suatu urusan, ya, wa idza ja'ahum amrun minal amni, yang berkaitan tentang masalah keamanan, awil khaufi, ataupun yang berkaitan tentang masalah hal-hal yang mengkhawatirkan, menakutkan, adza'u bi, mereka langsung menyebarkan dan menceritakan, memberitakan berita tersebut. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, jika seandainya mereka terlebih dahulu berupaya dan berusaha mengecek tentang kebenaran berita itu kepada Rasulullah SAW di masa hidupnya, ataupun kepada ulil amri, itu ulil amri, para pemilik ilmu dan orang-orang yang dewasa di antara mereka, la'alimahu alladhina yastanbituna minhum, maka tentu orang yang ingin mengecek kebenaran berita itu akan mengetahui duduk perkara yang sebenarnya tentang berita tersebut. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, seandainya bukan karena karunia Allah dan kasih sayang Allah yang Allah berikan ya kepada kalian, lattaba'tumus syaitana illa qalila, pasti kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja dari kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafikun di masa itu. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan sebagian orang-orang yang lemah keimanannya. Ketika mereka mendengarkan sesuatu berita, mereka langsung menyebarkannya. Dia sebar, dia cerita, ya, sehingga merugikan kaum muslimin. Bahkan boleh jadi menjatuhkan kehormatan seorang muslim, di mana kehormatan seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah ataupun Hajar Aswad yang merupakan kiblat kaum muslimin. Ya, sebahagian sahabat datang di depan Ka'bah mengatakan, "Ma a'zama hurmataki." Betapa agungnya engkau wahai Ka'bah. Wa hurmatul muslim a'zamu min. Dan kehormatan seorang muslim itu lebih mulia daripada engkau wahai Ka'bah. Nah, maka apabila kita mendengarkan suatu berita yang berkaitan tentang pemerintah, ya, jangan kita langsung sebar, jangan kita ikut-ikutan menceritakannya, menyebarkannya. Tidak di dunia maya, media sosial, ataupun di dunia nyata, di majelis-majelis. Kenapa? Karena berita-berita tersebut belum tentu benar. Demikian pula ketika kita mendengarkan suatu berita yang berkaitan tentang kehormatan seorang muslim, dijatuhkan di cerita, maka jangan kita dengar. Bahkan sepantasnya kewajiban kita untuk menegurnya, karena jangan sampai berita itu tidak benar. Toh kalau itu benar, boleh jadi kita akan jatuh ke dalam ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu terhadap apa yang dia tidak senangi, sehingga imma dia berdusta atau dia menggibai saudaranya. Nah, dan berdusta tentu lebih besar dosanya daripada ketika dia menceritakan sesuatu yang benar tentang saudaranya. Ya. Fa in kana fi akhihi ma taqul, jika benar, ya, apa yang kamu ceritakan itu pada saudaramu itu benar ada padanya, faqad tabtahu, maka sungguh engkau telah menggibainya. Wa illa jika tidak, faqad bahatta, berarti engkau telah berdusta atas nama saudaramu tersebut. Wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radghatal khabal hatta yahruja mimma yaqul. Dan siapa yang mengatakan sesuatu pada seorang mukmin yang tidak ada padanya, askanahu Allahu radghatal khabal, Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang itu kelak di kotoran combelannya para penghuni neraka. Hatta yakhruja mimma qala, sampai dia keluar, itu dia bertobat terhadap apa yang telah dia ucapkan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hati di masa ini. Tidak semua apa yang kita dengar, apa yang kita baca, kita langsung cari terakan, kita langsung sebar. Ya. Nah, karena ini akan membahayakan bagi diri kita, membahayakan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang-orang fasik, para perusak, orang-orang yang rusak agamanya, yang sudah ma'ruf, sudah diketahui, biasa berdusta, fatabayyanu, maka hendaknya kalian cari tabayyun, cari ya kebenaran tentang apa yang dia beritakan. Fatabayyanu, jangan kalian langsung sebar. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah, ya, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian menimpakan kepada suatu kaum ya sesuatu bahaya, ya, bijahalah, disebabkan karena kebodohan, kalian tidak mengetahui tentang kebenaran berita itu, kemudian langsung engkau menyebarkannya.
Ya, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian pun menyesal terhadap apa yang telah kalian lakukan. Ya, karena ternyata setelah itu, ya, setelah dia merusak orang-orang, di belakangan dia ketahui ternyata berita itu tidak benar. Dan betapa banyak, ya, seorang muslim muslimah dijatuhkan kehormatannya dengan cerita-cerita yang tidak bersumber. Ya, tidak ada sumbernya. Ceritanya anak-anak, ceritanya mungkin istrinya, dia percaya. Cek kebenarannya. Ya, karena ini sangat berbahaya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, ya, istrinya beliau, wanita yang paling suci dari kalangan umat ini di masa itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau, ya, mengalami suatu tekanan batin yang luar biasa disebabkan karena apa? Ceritanya kaum munafikun, ceritanya orang-orang munafik, ceritanya orang-orang yang hasad, dengki, ya, tentang beliau. Beliau dituduh berselingkuh. Coba Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, ayat Al-Qur'an dari atasnya 7 lapis langit untuk membersihkan nama beliau sehingga terang setelah itu bahwasanya tuduhan tersebut adalah tidak benar. Di masa ini tidak ada lagi ayat turun. Tidak ada ayat turun yang menjelaskan akan kebenaran seseorang. Akan tetapi jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk mengecek kebenaran berita itu kepada siapa? Ulil amri. Siapa ulul amri itu? Para pemilih ilmu. Demikian pula orang-orang yang berakal, orang-orang yang dewasa. Kenapa? Karena jangan sampai kita menjatuhkan kehormatan seseorang tanpa dasar yang dibenarkan, wal iyadu billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Ya. Tanda keimanan seseorang adalah ketika dia mengucapkan ucapan yang baik. Nah, jangan terburu-buru dalam menyebarkan sesuatu, berita yang tidak jelas sumbernya. Jangan hanya melihat dari statusnya sebagian orang, ataupun, ya, dengar ucapan seseorang. Kenapa? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kafa bil mar'i kadhiba ay yuhaddisa bi kulli ma sami'." Cukuplah seseorang dianggap dia berdusta ketika dia mendengarkan segala yang dia dengar. Rawahu Muslim. Nabi katakan, "Kafa bil mar'i kadhiba ay yuhaddisa bi kulli ma sami'." Cukuplah seseorang berdusta, dia pembohong, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ay yuhaddisa bi kulli ma sami'." Dia menyampaikan, dia beritakan segala yang dia dengar. Ya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di masa ini, masa fitnah. Ya. Harus kita berhati-hati, menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita. Jangan sampai segala yang kita dengar, ya, dari media sosial, dari berita-berita yang tidak jelas, kita juga turut menceritakannya, menjadikannya sebagai bahan cerita pada saat-saat kita mungkin selesai ta'lim ataupun selesai sholat, yang semestinya kita berzikir, semestinya kita membaca Al-Quran, semestinya kita murajaah, semestinya kita mudzakarah. Kenapa kita ikut-ikutan membicarakan tentang, ya, sebagian perkara yang diberitakan di berita-berita yang tidak jelas? Fulan korupsi, fulan ini, Allahu a'lam. Ya, nah, fulan selingkuh, fulan berzina, fulan naudzubillah wal iyadu billah. Nas'alullah al-'afiyah wassalamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga keluarga kita,
ya menjaga kaum muslimin dari perkara-perkara yang buruk seperti ini. Betapa banyak seseorang yang tadinya antara satu dengan yang lainnya saling menghormati, saling memuliakan, tapi karena dia telah mendengarkan sesuatu cerita yang lewat didengar di telinganya, sehingga dia pun si fulan ini sudah mulai tidak simpati, mulai tidak senang, bahkan boleh jadi tidak mau lagi ta'lim, boleh jadi tidak mau lagi ke masjid. Kenapa? Dia mendengar cerita-cerita dari sebagian orang yang berita itu belum tentu benar. Ya, subhanallah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma inna na'udzubika min al-fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika min al-fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gaza, fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum, Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma 'alaika bil yahudi wan nasara. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma mazziqhum kull mumazzaqin. Allahumma shfi mardahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma at'imhum. Allahumma asqihim. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.